Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Langsung aja kita akan belajar matematika sekarang. Jadi harap semuanya memperhatikan dan memahami betul-betul. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan saja saya langsung via WA, oke? Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa diberikan kemudahan kali belajarnya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Kali ini, kalau kemarin kan kita udah bahas persamaan kuadrat ya, nyari akar, terus nyari diskriminan sama jenis-jenis akar. Selanjutnya kita akan membahas lanjutannya. Jadi lanjutannya itu apa sih? Lanjutannya itu adalah cara mencari jumlah dan hasil kali akar. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kan kalau misalnya ada persamaan kuadrat tuh x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0, dan dia kan punya dua akar ya. Jadi ada akar x1, ada yang kedua itu x2. Nah, ternyata kita bisa mencari jumlah-jumlahnya. Caranya gimana? Nah, caranya misalnya gini ya. Secara umum persamaan kuadrat itu kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, nanti untuk mencari jumlah, yang namanya jumlah berarti kan ditambahin ini tambah ini. Berarti kalau mencari jumlah x1 ditambah x2, caranya adalah min b dibagi dengan a. Tapi kalau hasil kali, ya hasil kali itu berarti x1 dikali x2. Nah, kita tinggal menggunakan c dibagi dengan a. Udah, sebetulnya itu saja. Nanti paling ada soal kombinasinya sebenarnya banyak. Cuman yang akan saya jelaskan lebih ke cara yang lain tuh misalnya gini nih. Kalau misalnya ada x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, nah maka cara mencarinya itu adalah x1 ditambah x2 dikuadratkan dikurangin 2 dalam kurung x1 dikali x2. Nah, jadi kalau dicari adalah x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, maka cara mencarinya pakai rumus ini ya. Ini rumus dari sananya. Langsung aja kalau begitu saya akan berikan contohnya biar kalian lebih memahami lagi. Nah, contohnya gini. Contoh S miring. Saya berikan contoh. Yang pertama, misalnya x kuadrat plus 7x min 8 sama dengan 0. Hitunglah yang A x1 ditambah x2, yang B hitunglah x1 dikali x2 misalnya. Kalau misalnya kalian bingung untuk tahap awal, kita tentukan dulu. Dari sini yang ada x kuadrat itu artinya adalah A. Berarti dari sini kalau nggak ada angkanya berarti 1. A-nya 1. Terus yang ada x doang itu tuh B. B-nya itu 7. Berarti ini sisanya yang nggak ada x-nya itu adalah C-nya. Itu min 8. Kemudian kalau mau cari x1 tambah x2 kan langsung tinggal min B dibagi dengan A. Min B-nya itu adalah 7. A-nya adalah 1, berarti min 7 dibagi 1 adalah min 7. Beres. Terus x1 kali x2 tinggal C dibagi dengan A. C-nya adalah min 8, A-nya adalah 1. Berarti x1 dikali x2 adalah min 8. Udah deh, beres, gampang ya. Jadi ini memang soal-soal yang dasar banget, yang paling dasar. Terus misalnya ada lagi nih, 2x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Bentar, ini jangan 5 deh. Biar gampang, saya kasih berapa ya? Saya kasih 6x aja. Plus 4 sama dengan 0. Hitunglah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, kan kalau x1 kuadrat tambah x2 kuadrat kan caranya ini ya. Berarti kalau begitu, kita cari dulu ya. Berarti dari sini kita tahu A-nya adalah 2, berarti B-nya adalah min 6, berarti C-nya adalah 4. Terus kita cari dulu x1 ditambah x2 berarti adalah apa? Min B per A. Min dari B-nya min 6 dibagi dengan A-nya adalah 2.
Min dikali min itu jadi plus. Jadi plus 6 dibagi 2 itu adalah 3. Terus sekarang nyari X1 dikali X2. Itu kan C dibagi A. C-nya adalah 4, A-nya adalah 2. 4 bagi 2 adalah 2. Ya udah, kalau begitu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu tinggal dimasukin ke persamaan ini. X1 ditambah X2 kuadrat dikurangin 2 X1 dikali X2. Nah, kalau mau tanya ini dari mana, waktu itu pernah saya jelasin ya. Nah, X1 tambah X2 nya kan 3. Ya udah, 3 kuadrat dikurangin 2 dikali X1 kali X2 nya adalah 2. 3 dikuadratin berapa? 9. 4 kali 4, 4 kali 4, 2 kali 2 4. Berarti 9 kurangi 4 adalah 5. Udah deh, jawabannya adalah 5. Easy ya. Jadi itu mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar PK. Selanjutnya kita akan lanjutin ke ini nih. Oh ya, ada lagi nih contohnya. Misalnya contoh lain ya. Jadi kalau tadi kan contoh yang biasa, nih yang sedang. Terdapat misalnya persamaan kuadrat, itu adalah m kuadrat, mx kuadrat ditambah m min 1x plus 8 sama dengan 0. Nah, ceritanya akar-akarnya itu memiliki, jadi akar-akar persamaan kuadrat dari yang ini itu memiliki akar yang kebalikan. Akar yang berkebalikan. Nah, tentukanlah berapa nilai M. Nah, gimana nih? Ini kalau misalnya ada jenis soal seperti ini, bagaimana caranya? Di sini ada kata-kata akarnya tuh berkebalikan. Maksudnya tuh kayak gini ya, akar berkebalikan itu artinya X1-nya itu adalah 1 dibagi X2. Kebalikan, X1 mah di atas, X2 mah di bawah. Itu artinya akar berkebalikan. Kalau misalnya, ini kan kalau X1 doang, artinya X1 per 1. Ininya 1 per X2. Nah, kita kali silang. X1 dikali X2 berarti X1 X2. 1 dikali 1 adalah 1. Berarti kalau ada kata-kata akar berkebalikan, artinya syaratnya ini, X1 dikali X2 nya harus sama dengan 1. Sedangkan kita tahu kalau X1 dikali X2 itu cara nyarinya adalah C dibagi A. Nah, kita bisa lihat di sini, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Ya berarti kalau begitu C-nya adalah 8, A-nya adalah M. Nah, ya udah X1 kali X2-nya kan jadi 8 per M. Nah, ini jadi kita ganti di sini. Jadi 8 per M sama dengan 1. Ingat kalau 1 dia sendirian, ditemeninlah sama 1 per 1. Terus kita kali silang. M kali 1 adalah M, 1 kali 8 adalah 8. Maka M-nya adalah 8. Oke. Setelah tadi kita belajar mengenai jumlah dan hasil kali dari akar-akar, selanjutnya itu kita masuk ke fungsi kuadrat. Ya, jadi saya langsung aja ke nilai maksimum atau titik maksimum, atak jadinya ya, atau titik maksimum dari fungsi kuadrat. Nah, jadi fungsi kuadrat itu yang berbentuk kurva. Nanti dia itu bentuknya itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kalau tadi kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau ini berupa fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, fx ini kan sama dengan y ya. Y sama dengan, bisa juga ditulis sebagai y. Y-nya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Caranya gini, kan ada dua jenis tuh, ya. Jadi kita lihat dulu. Nanti A-nya itu bisa lebih besar dari 1, A-nya itu bisa kurang dari 1. Kalau misalnya A-nya itu lebih besar dari 1, itu artinya nilainya positif. Kalau kurang dari 1 itu artinya negatif hasilnya. Nah, kalau misalnya si A-nya itu nilainya positif, maka nanti grafiknya itu akan terbuka ke atas. Kalau negatif nanti akan terbuka ke bawah. Nah, kemudian setelah itu berarti kalau begitu ada yang namanya titik maksimum atau titik minimum.
titik puncak lah istilahnya kan. Nah, berarti ini dinamakan dengan titik maksimum atau titik puncaknya. Nah, kalau bisa dia terbuka ke atas berarti nilainya minimum. Kalau dia terbuka ke bawah berarti ini dia kan kayak gunung ya. Berarti kalau gunung dia adalah titik puncak atau titik maksimumnya. Kalau dia kayak lembah berarti dia nilai minimumnya. Ya maksudnya tuh sama aja gitu, namanya titik puncak. Nah, bagaimana cara mencari koordinat titik puncak? Koordinat titik puncak. Kan yang namanya koordinat itu kan x, y ya. Jadi x puncak, y puncak. Nah, cara mencarinya itu adalah min b per 2a. Sorry, a, 2-nya kayak a. Koma min b dibagi dengan 4a. Nah, artinya di sini x puncaknya adalah min b per 2a, berarti min b per 4 itu adalah y puncaknya. Gitu. Kalau yang ditanya adalah koordinat, berarti cantumkan ini x, y. Tapi kalau yang ditanya adalah nilai maksimum atau nilai minimumnya, itu berarti hanya y puncaknya saja. Ini nilai minimum atau nilai maksimumnya. Paham ya? Supaya lebih memahami lagi, ini saya kurungin dulu biar gak hilang ya di otak kalian. Ini nih koordinat titik puncak. Nah, ini ya cara mencarinya. Saya akan berikan dulu contoh soal. Saya akan berikan contoh. Contoh, misalnya saya memiliki fungsi kuadrat fx adalah 2x kuadrat min 5x plus 7. Nah, berapakah koordinat titik puncak? Koordinat titik puncak. Nah, caranya ya gini, jadi ada x, ada y. Kalau yang dicari adalah koordinat titik puncak. Kita kalau misalnya mau yang paling dasar banget, kita tentuin dulu. Berarti dari sini a-nya adalah 2, dari sini b-nya adalah min 5, dari sini c-nya adalah 7. Nah, kita cari dulu pertama x puncak. X puncak itu rumusnya ini, min b dibagi 2a. Nah, berarti minus dari B-nya adalah min 5 dibagi 2 dikali A-nya adalah 2. Min kali min adalah plus, jadi 5 per 4. Berarti itu adalah X puncaknya. Lalu gimana cara kita mencari Y puncak? Nah, cara kita mencari Y puncak itu kan min B dibagi 4A. Nah, otomatis kita harus cari dulu D-nya. Rumusnya masih ingat ya kemarin? B kuadrat min 4AC dibagi dengan 4A. Nah, coba B-nya itu min 5, berarti min 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya adalah 2, terus C-nya adalah 7. Dibagi dengan 4 dikali A-nya adalah 2. Coba kita hitung, minus, kurungin dulu. Min 5 dikuadratin adalah 25. Terus 4 kali 2 adalah 8, 8 kali 7 adalah 56. 56 dikali min berarti min 5, 6. Dibagi dengan 4 kali 2 itu 8. Nah, 25 dikurang 56 berapa? 31 ya, minus dari min 31 dibagi dengan 8. Nah, minus kali minus itu kan plus, jadi 31 per 8. Jadi, nah kalau begitu, koordinat titik puncaknya itu kan harus x puncak, y puncak. Yang mana eta teh sami sareng 5 per 4, 31 per 8. Udah, berarti itu koordinat titik puncaknya. Bisa ya? Terus saya punya lagi soal lain. Nih, nomor 2. Ya, kalau soal nomor 2 tuh kayak gini misalnya. Soal nomor 2 itu saya punya fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat plus 2x min 4. Nah, bisa kayak gitu. Kalau kita lihat di sini, kalau minus itu kan berarti dia terbuka ke bawah ya. Nah, kalau dia terbuka ke bawah berarti dia punya nilai maksimum. Ingat ya, kalau dia terbuka ke atas kayak gini nih, tersenyum. Kalau ini cemberut, kalau tersenyum dia punya nilai minimum. Kalau dia terbuka ke atas, kalau dia cemberut terbuka ke bawah berarti dia memiliki nilai maksimum. Yang ditanyakan itu adalah berapakah nilai maksimumnya.
Nah, kalau yang dicari adalah nilai maksimumnya, berarti kita hanya mencari Y-nya saja, guys. Jadi hanya mencari Y puncaknya aja. Kenapa jadi gitu? Jadi hanya mencari Y puncaknya saja. Nah, kita coba nih cari dulu ya. Kita tentukan mana A, mana B, mana C. Berarti kalau dia min X kuadrat, berarti A-nya adalah min 1, berarti B-nya adalah 2, berarti C-nya adalah min 4. Berarti, nah kayak bukan P, berarti Y puncak. Tinggal kita tuliskan ya, min D dibagi dengan 4A. Jadi minus D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC dibagi dengan 4A. Berarti kalau gitu minus B-nya adalah 2 kuadrat 4 dikali A-nya adalah min 1, C-nya adalah min 4. Nah, dibagi dengan 4 dikali min 1. Yuk, 2 kuadrat adalah 4, terus 4 kali min 1, min 4 kali min 1 kan plus 4. Plus 4 dikurang dikali min 4, min 16 dibagi dengan min 4. 4 dikurang 16 itu min 12 dibagi dengan min 4. Nah, min dikali min itu plus ya. Jadi tinggal 12 dibagi min 4 adalah min 3. Oh, berarti kalau begitu nilai maksimumnya berada di titik min 3. Nah, itu penjelasan mengenai fungsi kuadrat. Selanjutnya kita akan lanjutin ke fungsi komposisi. Tapi saya akan jelasin dulu fungsi yang yang inverse-nya. Nah, kalau yang sekarang itu saya akan masuk ke bab yang selanjutnya, itu tentang komposisi fungsi ya. Tentang komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Dan inverse fungsi, komposisi dan inverse fungsi dan lain sebagainya. Pokoknya intinya komposisi fungsi dan inverse fungsi. Cuman yang akan kita review itu sampai fungsi, pengenalan fungsi sama inverse fungsinya aja. Untuk komposisi fungsinya itu kita akan bahas di minggu depan. Pertama, untuk sebagai pengenalan itu saya langsung ke intinya aja gitu ya. Intinya itu lebih ke operasi fungsi. Operasi fungsi. Kalau misalnya saya langsung ke soal aja gitu ya. Misalnya saya punya fungsi fx adalah x kuadrat plus 5. Kalau gx itu adalah 2x kuadrat plus 3x misalnya. Hitunglah berapa fx ditambah gx. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Fx-nya x kuadrat plus 5, gx-nya itu adalah 2x kuadrat plus 3x. Nah, lalu kita jodohin yang sama nih. Ini x kuadrat sama x kuadrat kan sama. Kalau misalnya mau pelan-pelan itu x kuadrat ditambah 2x kuadrat dulu ya, digeser. Terus 3x-nya sendiri, berarti tulis 3x. Terus 5-nya sendiri. Jadi cuma digeser doang ini guys, cuma digeser-geser doang. Nih yang kuadrat kita jumlahin, ini 1 ditambah 2 itu 3x kuadrat. Ini kalau sendiri ya udah biarin aja. Udah beres itu jawabannya. Terus yang B, misalnya berapakah fx dikurang 3gx. Nah, caranya ya sama, fx-nya kita tuliskan x kuadrat plus 5 dikurangin 5 dalam kurung, gx-nya itu adalah 2x kuadrat plus 3x. Nah, caranya x kuadrat plus 5, nah ini dikali-kaliin. 5 kali 2 itu min 10x kuadrat, terus min 5 kali 3 apa? Min 15x. Berarti tinggal sisa apa nih? Nah, ini x kuadrat sama x kuadrat bisa kita jumlahin ya. 1 dikurang 10 adalah min 9x kuadrat. Terus ini jadi min 15x, di sini plus 5. Udah beres. Terus gimana? Kalau misalnya dicari itu adalah f dikurang g 1. Nah, gimana kalau kayak gitu? Nah, caranya itu kalian tuliskan dulu ini x kuadrat, dimintanya kan dikurangin dengan 2x kuadrat plus 3x. Nah, kamu kurangin dulu ya, 1
dikurangi 2 itu min 1x kuadrat. Terus ini tinggal sisa min 5. Terus min dikali 3x itu adalah, oh benar, kalau misalnya kalian bingung, oke saya pelan-pelan ya. Jadi x kuadrat min 5, ini dikaliin min 2x kuadrat, ini dikaliin min 3x. Terus habis itu sama dengan nih, x kuadrat sama min 2x kuadrat kan bisa kita jumlah jadi min x kuadrat. Terus ini min 5 min 3x. Nah karena yang diminta itu adalah 1, ya berarti kita tinggal masukin angka x-nya diganti sama 1. Jadi min dari 1 kuadrat dikurang 5 dikurang 3 dikali 1. Berarti 1 kuadrat kan 1. Jadi min 1 min 5 min 3. Min 1 min 5 itu kan min 6. Min 6 min 3 itu min 9. Berarti jawabannya itu. Itu pengenalan mengenai fungsi. Selanjutnya itu sekarang kita lebih ke inverse dari fungsi. Sebenarnya banyak ya jenis-jenis inverse fungsi, cuman saya akan jelasin yang langsung ke to the point dan langsung ke soalnya saja, dan untuk kasus tertentu saja. Saya langsung ke soal. Misalnya saya punya fungsi fx sama dengan x min 5 per 2. Salah. 2x min 5. Apa inverse-nya? Jadi inverse itu kebalikan. Cara itunya lambangnya adalah f min 1. Caranya gini. Ini apa nih? X. Di sini kan min 5. Jadi di sini jadi plus. 5-nya tulis lagi. Terus ini kan 2, 2-nya di bawah. Nah, itu caranya ya. Jadi ini adalah inverse dari ini itu adalah x plus 5 per 2. Lagi coba. Misalnya fx-nya adalah ini 3x min 5 misalnya. Nah, berarti inverse-nya gimana? Inverse-nya berarti apa? X plus 5 dibagi dengan 3. Jadi ini x, ini min jadi plus, terus 3-nya jadi di bawah. Terus yang selanjutnya itu fx misalnya adalah 5x plus 2 dibagi 7x min 4. Nah, gimana inverse-nya? Nah, ini pernah saya bahas nih, caranya gini. Ini si 2 sama 7 itu dia tetap pada posisinya. Jadi di sini tetap ya plus 2, di sini tetap 7x. Terus udah gitu, ini ditukar tapi jadi balik. Ini kan min, ini ditukar nih min 4 dikali negatif 1 itu jadi 4. Ini 5 dikali negatif 1 itu jadi min 5. Ini kan ada x berarti gini. Jadi ini ditukar ini sama ini. Ditukar terus dikali min 1. Udah, berarti itu inverse-nya. Kalau misalnya yang ditanyanya misalnya f inverse 1, ya tinggal dimasukin aja, ganti x-nya jadi 1. 4 kali 1 tambah 2, terus 7 kali 1 min 5. 4 kali 1 kan 4, ditambah 2, 7 kali 1 7. Berarti 4 tambah 2 6, 7 kurang 5 2. Berarti 6 bagi 2 3. Udah deh, gitu caranya. Satu lagi ya, terakhir contoh soal yang ini. Misalnya saya punya fx adalah 2x min 3 dibagi 4 min x. Nah, gimana loh? Ini kan biasanya kan x dulu kan, ini gak ada x-nya. Kita bisa coba tukar dulu, switch dulu, ditukar. Jadi ini min x-nya dulu, baru plus 4-nya. Kayak gini, ditukar dulu, baru habis itu kita bisa mencari inverse-nya. Caranya gimana? Nah, caranya berarti ini min 3 sama min 1 itu tetap. Jadi di sini tulisin min 3 sama min x itu tetap. Jadi ini ditukar. Jadi 2-nya ke bawah tapi jadi min, 4 jadi ke atas jadi min. Nah, berarti adalah inverse-nya. Sekian mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Lumayan lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa langsung saja tanya via WA. Oke. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.